Nah, perlu teman-teman ketahui, pinjol-pinjol ini pernah merajai keuangan di tahun 2020, bahkan di tahun 2019 ketika COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di hari weekend ini ya. Semoga kalian diberikan keberkahan, panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan kabar bahagia buat kalian semuanya, yaitu dua pinjol sudah mengembalikan izinnya kepada OJK dan sekarang tersisa 98 pinjol. Dan kita akan cari tahu pinjol-pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh OJK dari kurun waktu tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024. Nah, kita akan list biar kalian tahu pinjol-pinjol apa yang saja yang sudah bangkrut. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi pagi ini saya dapatkan informasi dari story IG-nya OJK. Dia mengatakan bahwa resmi dua pinjol sudah mengembalikan izinnya kepada OJK dan sekarang tinggal 98 pinjol resmi yang berada di Indonesia. Pinjol ini adalah pinjol P2P Lending ya teman-teman ya. Nah, berikut ini informasinya. Nah, ini berita saya dapat dari Instagramnya OJK teman-teman ya. Berita dari tanggal 12 Juli mengatakan bahwa pengembalian izin dua penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi SP95-GKPB-GKPB-7-2024 yang menyatakan bahwa Jakarta 12 Juli 2024 OJK menyetujui pengembalian izin PT Akur Dana Abadi Jembatan Emas dan PT Semangat Gotong Royong Dana Pala. Kemudian disampaikan OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dana Pala, antara lain menghentikan kegiatan usaha pada industri perpinjolan, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan usaha. Ketiga, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga. Selanjutnya, pemegang saham, pengurus atau pegawai Jembatan Emas dan Dana Pala dilarang mengalihkan, menjaminkan atau mengagungkan semua nilai aset Jembatan Emas. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi Jembatan Emas dan Dana Pala sudah resmi mengembalikan izin kepada OJK dan sudah diterima, serta di selama 30 hari ke depan wajib untuk mengembalikan semua kewajibannya kepada konsumen. Jadi untuk ke depan seandainya ada terjadi penagihan ataupun ada hal-hal yang tidak wajar antara Jembatan Emas atau Dana Pala kepada konsumennya, wajib dilaporkan kepada OJK. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga dengan bertambahnya pinjol-pinjol yang mulai mengembalikan izin kepada OJK, mulai dicabut izinnya oleh OJK, mulai dibekukan usahanya, disanksi, banyak sekali pinjol-pinjol yang mulai bangkrut. Karena apa? Kita ketahui kalau bukan karena kita yang berani untuk galbay, berani untuk mengambil tindakan, pinjol tidak akan berada di posisi sekarang ini. Nah, di sini juga saya sudah lampirkan beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah ditutup sama OJK dari tahun 2021 sampai tahun 2024 saat ini. Dan setelah saya banding-bandingkan antara dulu dengan sekarang, ternyata pinjol-pinjol ini pernah merajai posisi tertinggi di perpinjolan Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan ya Mbak Kredivo tumbang, kapan ya Mbak Aku Laku tumbang, kapan ya Aku Esikas tumbang, semuanya itu pasti akan ada masanya, tergantung dari kemampuan kalian untuk berani galbay atau tidak. Karena apa? Kalau yang namanya pinjol tetap dipelihara, ujung-ujungnya mereka akan terus mengembangkan diri dan akhirnya mereka akan terus beranak pinak. Jadi semua itu kembali kepada kalian. Kalau memang kalian tidak sanggup untuk membayarkannya, ingat saja galbay adalah jalan terbaik. Yang penting kalian galbaynya di pinjol legal ya. Kalau seandainya bertanya, emang kenapa Mbak kalau galbay di pinjol ilegal? Emang nggak boleh? Boleh sekali teman-teman. Bahkan pagi ini saya mendapatkan WA dari teman saya, Mbak bener ya Mbak, pundikas tidak usah dibayarin, bener ya Mbak, nggak akan apa-apa. Nah, sudah banyak sekali yang menginformasikan ya, yang namanya pinjol ilegal jangan pernah dipelihara.
Kalau dipelihara, ujung-ujungnya yang terjadi adalah ketika kalian berusaha untuk mengembalikan rajin, nantinya setelah pinjol itu finish, kalian akan ditransfer lagi sejumlah uang dengan bunga yang besar dan kalian akan diancam lagi untuk mengembalikan uang-uangnya itu. Atau kalian bisa dengan cara mengembalikan uangnya itu, tetapi hutang kalian di list tidak akan pernah hilang, alias kalian harus membayar double lagi hutang-hutang kalian. Nah, itulah yang terjadi di ilegal. Ya teman-teman ya, kalau seandainya kalian temukan beberapa pinjol yang mungkin mengalami hal yang sama perlakuannya dengan pinjol ilegal, sudah pasti itu adalah pinjol-pinjol tautan yang memang bekerja sama dengan pinjol ilegal. Jadi jalan salah satunya adalah digalbaikan. Ya oke, saya bacakan dulu ya beberapa pinjol-pinjol yang memang sudah ditutup sama OJK dari tahun 2021, 2022, 2023 dan terakhir tahun 2024. Dan sekarang ini resmi hanya sekitar 98 pinjol saja. Oke, lanjut kita teman-teman ya. Yang pertama ada Vintage Syariah. Kemudian ada Pundiku, bukan Pundikas ya, Pundiku. Kemudian Pinjaman Indo, lanjut Saku Ceria, Teman Prima, Oke P2P, BBX Vintage. Nah, ini yang ditutup sama OJK per tahun 2021. OJK juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, seandainya ada pinjol-pinjol ini masih bergerak untuk menyalurkan pinjaman ataupun masih menagih secara barbar kepada semua nasabahnya, diharapkan untuk segera melapor kepada OJK. Nah, perlu teman-teman ketahui, pinjol-pinjol ini pernah merajai keuangan di tahun 2020, bahkan di tahun 2019 ketika COVID. Nah, ketika tahun 2021 mereka mungkin kelimpungan karena banyak sekali orang yang galbay. Bahkan setelah dari masa pandemi itu banyak sekali orang yang belum bisa bangkit, dan akhirnya beberapa pinjol-pinjol ini sampai turun level dan akhirnya dicabut sama OJK. Nah, inilah alasan tidak menutup kemungkinan seandainya nanti kita tidak tahu ke depan pinjol-pinjol besar mana yang akan ditutup sama OJK atau paling tidak mengembalikan izinnya kepada OJK karena sudah tidak memiliki dana ataupun investor yang mau menanamkan sahamnya di perusahaan mereka. Kita nggak tahu ya kan. Nah, lanjut lagi, sekitar tahun 2022 ada juga beberapa pinjol yang ditutup sama OJK. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Nah, pinjol-pinjol ini lebih mirisnya ada yang menggunakan namanya menjadi pinjol ilegal. Kita nggak tahu ya, apakah dia pinjol legal kemudian ditutup sama OJK kemudian dia menjadi pinjol ilegal. Kita nggak tahu, tetapi yang jelas dua pinjol ini sudah jelas-jelas ditutup dan dicabut izinnya sama OJK. Yaitu yang pertama, uang teman. Lanjut lagi, cash wagon. Nah, uang teman inilah yang saya sebutkan masih menjadi pinjol ilegal sampai saat ini. Ya, kalau kalian cari aja lah link-linknya di mana, pasti banyak sekali. Kalau nggak teman uang, uang teman. Nah, itulah yang dikhawatirkan sama OJK dan selalu diumumkan seandainya ada pinjol-pinjol legal yang masih bermain, segera laporkan kepada OJK. Apapun alasannya pasti akan diblokir. Gitu ya. Nah, itu untuk tahun 2022. Lanjut lagi untuk di tahun 2023. Nah, tahun 2023 ini hanya ada satu pinjol saja yang resminya kemarin itu dicabut di awal tahun 2024, yaitu pinjol dana fix ya. Nah, lanjut lagi, pinjol dana fix ini adalah pinjol-pinjol yang bernaung dalam UMKM. Semenjak dari COVID sampai sekarang, UMKM Indonesia ataupun perusahaan wong cilik lah bahasanya ya, ataupun bisa dibilang usaha wong cilik lah bahasanya ya, semenjak COVID sampai sekarang belum ada yang bisa bangkit terlalu tinggi ataupun belum bisa ada yang menaiki tangga level-levelnya. Karena apa? Semakin berimbas sama perusahaan-perusahaan baru, semakin banyaknya investor-investor yang nggak tahu dari arah mana saja, sehingga semakin mempersempit UMKM sendiri yang ada di Indonesia. Itulah mengapa pinjol-pinjol yang bergerak di bidang UMKM banyak sekali yang mulai terseok-seok. Nah, lanjut lagi yang sekarang ini ada dua pinjol yang baru saja ditutup sama OJK per 12 Juli di tahun 2024, yaitu pinjol jembatan emas dan dana pala. Nah, pinjol ini sudah resmi per 12 Juli mereka mengembalikan izin kepada OJK. Lanjut lagi, selain dua yang baru saya sebutkan ini, ada lagi satu lagi yang memang kemarin ditutup sama OJK, yaitu Tanifan.
ya. Nah, ketiga pinjol yang ditutup di tahun 2024 ini semuanya bergerak di pinjol khusus untuk pertanian. Jembatan Emas, Dana Pala, Tanifa. Nah, sampai saat ini pertanian di Indonesia belum begitu baik, walaupun kita tahu Indonesia negara yang subur. Tetapi untuk pertaniannya belum begitu maju seperti negara-negara di samping-samping Indonesia. Karena apa? Pemerintahnya kurang memberikan perhatian yang khusus terhadap pertanian di Indonesia. Ya, kita nggak tahu lah ada apa di atas sana. Kita juga nggak tahu ada apa permainan-permainan yang sedang mereka lakukan terhadap kita-kita ini. Yang kita tahu saat ini juga selain dari ketiga pinjol ini yang sudah dicabut izin sama OJK, sudah tidak bisa lagi beroperasi atau tidak menyalurkan pendanaan kepada semua UMKM ataupun pertanian Indonesia, ada lagi 3 pinjol yang akan menyusul di tahun 2024 ataupun mungkin nantinya di awal tahun 2025, yaitu pinjol Investri, iGrow, dan modal rakyat. Nah, biasanya ketiga pinjol ini yang saat ini memang sedang dalam masa peralihan, masa penyusunan atau masa perbaikan, itu nantinya diberikan waktu sampai tahun 2025. Kalau memang tidak ada perbaikan baru akan dicabut. Nah, begitulah proses untuk pencabutan dari OJK. Nah, kita nggak tahu lagi ke depan bagaimana nantinya, apakah ada beberapa pinjol-pinjol selain 3 pinjol yang akan saya sebutkan ini. Tetapi yang pasti dari tahun 2021 ada sekitar 104 pinjol yang masih berdiri untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat Indonesia. Tetapi di tahun 2024 sudah berkurang menjadi 98 pinjol dan itu resmi. Kita nggak tahu lagi mana-mana pinjol lagi yang akan turun, mana-mana lagi pinjol yang akan mulai terseok-seok. Nah, kita tidak tahu ya teman-temannya. Yang pasti saat ini saya sampaikan kepada kalian semuanya, galbay kalian berhasil, kuat mental kalian berhasil, walaupun penuh tangis, walaupun penuh malu, walaupun penuh rasa deg-degan atau apapun rasa yang pernah kalian rasakan, tetapi semua itu berhasil membuat pinjol-pinjol ini tumbang satu persatu. Nah, lanjutkan lagi kekuatan kalian, lanjutkan lagi semangat kalian. Kalau tidak ada dana, jangan pernah paksakan untuk bayar, terutama untuk pinjol P2P lending. Ingat ya, bedakan pinjol P2P lending, pinjol multifinance ataupun koperasi serta bank keliling ataupun mekar, karena itu berbeda untuk penyaluran keuangannya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Ya, semoga menjadi informasi terbaru di hari weekend ini. Semakin semangat dan semakin kuat mental lagi, perbaiki hidup dari hari ke hari. Oke teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.